Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Tasya Kadir dengan NIM 171424009. Saya merupakan mahasiswa semester 1 di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi. Adapun alasan saya membuat tugas video ini yaitu untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait materi-materi dari kelompok 4 dan kelompok 5, serta untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Vidyawati Monoarfa MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama saya langsung saja masuk pada materinya. Jadi teman-teman stay tune ya. Bye-bye. Langsung saja saya akan membahas tentang materi dari kelompok 4, di mana materinya yaitu tentang jelajah pustaka. Dalam materi ini terbagi menjadi 6 subpoin. Yang pertama yaitu tentang kepustakaan, yang kedua tentang buku referensi, yang ketiga tentang daftar pustaka, yang keempat tentang artikel, yang kelima tentang tulisan populer, dan yang keenam tentang cara mencari informasi dalam platform digital atau internet. Kita langsung saja pada subpoin yang pertama yaitu tentang kepustakaan. Apa pentingnya menjelajahi kepustakaan? Nah, salah satu cara untuk menjelajahi pustaka adalah kita dapat menghindari duplikasi penelitian. Dengan begitu, kita tidak akan merugikan berbagai pihak agar tidak mengganggu reputasi dan juga karir kita. Selanjutnya, eh, adapun hal-hal penting dalam menjelajahi kepustakaan yaitu yang pertama, kita harus mendalami dan lebih mengetahui sejarah dari penelitian. Yang kedua, lebih selektif memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Yang ketiga, memahami tataan teori masalah penelitian. Yang keempat, mengetahui fungsi penelitian sebelumnya. Yang kelima, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Yang keenam, mengetahui cara peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian dengan tema pembahasan yang serupa. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu memahami bahwa setiap teori yang akan digunakan sebagai rujukan pada proses penelitian. Kita lanjut untuk bagaimana cara mengakses buku referensi dalam tulisan ilmiah. Buku referensi merupakan fondasi yang kuat dalam membangun argumen dan memberikan kredibilitas pada tulisan ilmiah. Di mana mengapa kita harus mengakses buku referensi ini? Karena buku referensi ini yang akan menjadi fondasi kita yang akan memberikan kita informasi untuk bagaimana caranya kita memasukkan materi-materi yang ada di buku referensi tersebut untuk kita masukkan ke karya ilmiah kita. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa buku referensi itu sangat penting. Yang pertama yaitu fondasi informasi, di mana memang buku referensi ini berguna sebagai fondasi informasi kita. Ketika kita menyusun sebuah karya ilmiah, kita harus menggunakan buku referensi tersebut sebagai fondasi informasi atau fondasi dari materi-materi yang akan kita masukkan ke karya ilmiah kita. Selanjutnya ada kedalaman informasi. Yang ketiga, dukungan argumentasi, di mana dukungan argumentasi ini berfungsi agar ketika seseorang ingin bertanya ataupun menanyakan hal-hal yang ada dalam tulisan ilmiah kita, karya tulisan ilmiah kita, kita bisa menyampaikan argumentasi sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada buku referensi tersebut. Dan yang keempat yaitu menghindari plagiarisme. Adapun cara efektif dalam mengakses buku referensi yaitu pertama, memanfaatkan perpustakaan, di mana buku referensi ini seringkali kita jumpai di perpustakaan. Yang kedua, gunakan database online. Yang ketiga, memanfaatkan platform e-book. Dan yang keempat, akses perpustakaan digital institut. Adapun tips dalam mencari buku referensi yang relevan yaitu yang pertama, tentukan kata kunci yang spesifik. Jangan hanya mencari kata kuncinya secara umum. Ketika kita mencari kata kuncinya secara umum, akan sulit kita untuk mendapatkan materi-materi yang kita inginkan untuk dimasukkan ke karya ilmiah yang kita tulis. Yang kedua, gunakan operator boolean. Yang ketiga, perhatikan tahun terbit. Ini sangat penting karena nantinya kita akan menyusun daftar pustaka sehingga kita harus mencantumkan juga tahun terbitnya. Jangan menggunakan artikel-artikel atau referensi yang tidak ada tahun terbitnya. Yang keempat, baca abstrak atau ringkasan, di mana dalam sebuah referensi
pastinya ada abstrak atau ringkasan yang ditulis oleh penulis, sehingga kita bisa membaca dulu abstraknya dan melihat apakah itu relevan dengan materi-materi yang akan kita masukkan ke karya ilmiah yang kita tulis atau tidak. Jika tidak, berarti jangan gunakan referensi tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih buku referensi, yaitu pertama, penulis, yang kedua, penerbit, yang ketiga, tahun terbit, dan yang keempat, review. Baik, kita akan masuk pada subpoin yang ketiga, daftar pustaka. Adapun tips membuat daftar pustaka yang benar, yaitu yang pertama, gunakan gaya penulisan yang sesuai, yang kedua, include semua informasi yang diperlukan, dan yang ketiga, gunakan software pengelola referensi. Baik, kita akan masuk pada subpoin yang keempat, yaitu artikel. Artikel dalam jurnal ilmiah. Menurut Gramedia Blog, artikel merupakan sebuah rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan ke media, baik itu media cetak maupun media online, yang mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Nah, adapun tujuan dari artikel yang didapatkan oleh penulis artikel sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana untuk publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk mengurangi atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan yang kelima, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Baik, kita lanjut pada submateri yang kelima, yaitu tentang tulisan populer. Adapun cara untuk membaca tulisan populer, di mana tulisan populer ini sendiri adalah tulisan yang memahami kebutuhan pembacanya. Selain itu, penulis juga harus mampu berempati dengan pembacanya tanpa mempersulit dan menyiksa. Dan penulis perlu tahu cara berpikir sederhana. Kita lanjut. eh, Kita lanjut, ciri-ciri dan karakteristik dalam penulisan. Tulisan populer meliputi yang pertama, gaya persuasif, biasanya memuat pesan tertentu berupa keinginan penulis agar pembaca melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, isi teks berusaha menarik perhatian pembaca untuk membaca teks sampai selesai. Yang ketiga, penulis memodifikasi bahasa penelitian atau data kutipan agar data dapat dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, gunakan bahasa umum yang dapat dimengerti oleh orang awam. Struktur kalimat adalah kalimat yang aktif. Yang kelima, gaya penulisan standarnya tidak baku dan mudah. Dan yang keenam, informasi biasanya disajikan dalam bentuk naratif. Lanjut, dalam bentuk-bentuk penulisan populer meliputi yang pertama, teks deskriptif naratif, yang kedua deskriptif ekspositoris, dan yang ketiga deskriptif argumentatif. Kita lanjut pada uh, tata bahasa dalam penulisan populer. Adapun gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa yang ringan, tidak terlalu teknis dan tidak terikat oleh bahasa formal. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang disampaikan dapat diterima oleh akal. Penyampaian informasi secara ringkas, padat, tepat, dan informatif. Dan yang terakhir yaitu kiat dalam praktik penulisan populer, yaitu yang pertama, gunakan kata dengan frasa yang umum digunakan. Yang kedua, topik yang dibahas dalam surat tersebut sebagian besar merupakan topik yang dibicarakan banyak orang. Yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, hindari penggunaan kata-kata asing yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Yang kelima, menghindari kata singkatan. Yang keenam, detail dan konkretnya tulisan ilmiah populer menunjukkan sesuatu yang nyata dan spesifik, bukan tulisan yang tidak jelas. Baik, kita lanjut pada subpoin yang terakhir, yaitu cara mencari informasi dalam platform digital atau internet. Adapun mengakses informasi melalui internet, di mana di era ini informasi internet menjadi kebutuhan pokok. Berbagai informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan secara mudah dan cepat, di mana platform digital telah mengubah cara kita mencari, mengakses, dan memanfaatkan informasi. Berikut adalah beberapa cara di mana platform digital telah mengubah kita dalam mengakses sebuah informasi. Yang pertama yaitu akses tanpa batas, yang kedua kecepatan akses, yang ketiga kurasi informasi, dan yang keempat kemajuan teknologi.
Adapun materi yang terakhir yaitu keberadaan layanan informasi dalam platform digital membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Yang pertama, akredibilitas yang luas, yang kedua, kecepatan dan efisiensi, yang ketiga, kurasi informasi yang lebih baik, yang keempat, ragam sumber informasi, yang kelima, interaksi dan kolaborasi, dan yang keenam atau yang terakhir, kemudahan berbagi informasi. Baiklah, itulah materi dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan membahas materi kelompok 5. Langsung saja saya akan menjelaskan materi kelompok 5, di mana materi ini membahas tentang proposal kegiatan, proposal penelitian, laporan penelitian, dan laporan pelaksanaan. Kita langsung saja pada proposal kegiatan, di mana pengertian dari proposal kegiatan ini merupakan rencana kegiatan yang disusun dan ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan oleh panitia yang bertanggung jawab. Proposal kegiatan dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan untuk mendapat persetujuan dari yang terkait. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis proposal, di mana jenis-jenis proposal ini meliputi yang pertama, yaitu bisnis, yang kedua proyek, yang ketiga penelitian, dan yang keempat kegiatan. Adapun fungsi dari proposal kegiatan itu sendiri, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, pelatihan, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Dan yang ketiga, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Dan yang keempat, sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Kita lanjut pada ciri-ciri proposal kegiatan, yaitu yang pertama, ringkasan kegiatan atau penelitian yang dilaksanakan. Yang kedua, membuat dengan jelas dan mudah dipahami serta logis. Yang ketiga, menjelaskan latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, dan teknis pelaksanaannya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang berisi baku sehingga mudah dimengerti. Dan yang kelima, disusun secara sistematis serta isinya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk struktur proposal kegiatan. Yang pertama itu dasar penelitian, yang kedua latar belakang kegiatan, yang ketiga tujuan kegiatan, yang keempat bentuk kegiatan atau metode pelaksanaan kegiatan, yang kelima waktu dan tempat kegiatan, yang keenam jadwal kegiatan, dan yang terakhir peserta kegiatan. Baik, kita beranjak pada materi selanjutnya, yaitu tentang proposal penelitian. Apa sih itu proposal penelitian? Proposal penelitian adalah jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah capaian penelitian, baik itu di bidang sains maupun kepentingan akademis, serta berharap agar sponsor mendanai kegiatan penelitian itu. Kita lanjut pada struktur proposal penelitian, yaitu yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian akhir. Baik, kita masuk pada jenis-jenis proposal penelitian, yaitu yang pertama penelitian pengembangan, yang kedua kajian literatur, yang ketiga penelitian kualitatif, dan yang keempat penelitian kuantitatif. Kita masuk pada materi laporan penelitian, di mana apa sih laporan penelitian itu? Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis, disusun menurut metode penelitian, dan sistematika tertentu dalam bahasa yang luas. Adapun struktur dari laporan penelitian itu sendiri, yaitu yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan daftar pustaka, dan yang kesepuluh lampiran. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu apa sih itu laporan pelaksanaan? Laporan pelaksanaan adalah sejumlah informasi yang berupa dokumen tertulis, berisi ringkasan dan evaluasi hasil dari suatu kegiatan atau acara tertentu dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Kita masuk pada struktur laporan pelaksanaan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.